Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring melalui pembelajaran di rumah. Pada kesempatan ini, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, bersemangat, walaupun kita tidak bertemu di sekolah. Pada kesempatan ini, marilah kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Itu subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1, pembelajaran 2, yaitu tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu 1 sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, udara, air, tanah, bebatuan, sinar matahari, dan bahan-bahan tambang. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali jika digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, udara, air, sinar matahari. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya bahan-bahan tambang dan bahan-bahan dari fosil. Hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 1. Udara. 2. Air. 3. Tanah dan bebatuan. 4. Tumbuh-tumbuhan. 5. Sinar matahari. Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. 1. Sumber daya alam sangat terkait dengan lingkungan karena sumber daya alam berasal dari lingkungan. 2. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan lingkungan menjadi berubah dan rusak. Sumber daya alam ada yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung. Dalam pengolahan sumber daya alam, manusia dapat menggunakan teknologi. Yang kelima, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 1. Pengolahan kayu. 2. Pengolahan bahan makanan menggunakan bioteknologi, dasar organik, dan pemanfaatan dasar organik seperti bisa memberi keuntungan bagi peningkatan gizi. Contohnya, pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan antara lain tempe, keju, anggur. Pengawetan makanan sebagai contoh pengasinan, manisan, pengasaman, pengalengan, dan pembotolan, juga sterilisasi. Sumber daya alam dan kelestariannya. Yang pertama, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakkeseimbangan sumber daya alam. 2. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Contoh, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. 2. Penebangan pohon secara liar atau illegal logging.
perburuan hewan liar, penggunaan bahan bakar, dan energi secara berlebihan. Cara pelestarian sumber daya alam: 1. Tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran. 2. Berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam atau reklamasi. Yang ketiga, reboisasi. 4. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Anak-anak, demikian pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang tema 4, sumber daya alam. Maka kita akan ketemu lagi pembelajaran tema 4 pada pokok pembelajaran, yaitu yang ketiga. Selamat belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan. Selamat pagi dan berkah dalam.